Cek faktanya, Gini diskualifikasi Timnas Indonesia lolos Olimpiade Paris, simak keterangannya sampai selesai. PSSI naikkan harga tiket kualifikasi Piala Dunia, ini alasannya. Legenda Thailand komentari program naturalisasi Timnas Indonesia. Indra Syafri tutup rapat pintu Marcelino Ferdinand gabung ke Toulon Cup. PSSI berkolaborasi dengan KNVB. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Alasan PSSI naikkan harga tiket Timnas Indonesia versus Irak. Harga tiket pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mengalami kenaikan lebih dari 100% di hampir semua kategori. PSSI belum memberikan alasan resmi terkait kenaikan ini. Indonesia masih memiliki 2 pertandingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina, yang akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 dan 11 Juni mendatang. Untuk kedua pertandingan tersebut, harga tiket kini berkisar antara Rp250.000 hingga Rp1.250.000, tergantung kategori tiket. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertandingan Indonesia versus Vietnam di ajang yang sama pada bulan Maret lalu, di mana tiket dijual mulai dari Rp100.000 hingga Rp750.000. Kenaikan harga tiket ini memicu kekecewaan banyak netizen yang meluapkannya di media sosial. Pengamat sepak bola, Dex Gleniza, juga turut memberikan pendapatnya di platform X. Ia mengakui bahwa PSSI memiliki wewenang untuk menentukan harga tiket, namun ia berharap ada penjelasan mengenai kenaikan ini. Dex juga mencatat bahwa animo masyarakat terhadap Timnas Indonesia sedang tinggi, terutama setelah pencapaian baik Timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Namun kenaikan harga lebih dari 100% ini terjadi dalam waktu sangat singkat sejauh ini tanpa penjelasan, tapi paling nanti JG ada penjelasannya, tulis Dex, yang juga merupakan peneliti olahraga di Ganesh Sport Institute. Dex menambahkan bahwa meski jumlah penonton mungkin tetap tinggi, atmosfer pertandingan belum tentu otomatis menjadi meriah. Sebagai produser dan podcaster Box to Box Football, ia menekankan pentingnya sepak bola bagi masyarakat yang lelah dengan kehidupan sehari-hari. Stadion menjadi tempat mereka melepas penat. Di negara berkembang kayak Indonesia, sepak bola masih jadi alat perjuangan keluar dari kekalahan di kehidupan nyata. Olahraga rakyat, buruh, YG daya belinya JG gak tinggi, lanjut Dex dalam cuitannya. Suara-suara paling lantang terbaik biasanya hadir dari tribun-tribun dengan harga merakyat. Dex juga pernah menulis untuk Detik Sport mengenai bagaimana supporter memberikan kontribusi langsung secara finansial kepada tim yang mereka dukung. Cek fakta, Gini didiskualifikasi, Timnas Indonesia lolos ke Olimpiade Paris. Cuplikan video yang menyatakan bahwa Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 karena Timnas Gini didiskualifikasi viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Vladimir Bejo pada 10 Mei 2024. Hingga kini, video tersebut sudah ditonton 15,5 juta kali dan dibagikan ulang lebih dari 7.000 kali oleh netizen. Dalam video berdurasi 10 detik tersebut, terlihat para pemain Timnas Indonesia menghampiri penonton setelah kalah 0-1 dari Gini di laga playoff Olimpiade 2024 pada 9 Mei 2024. Disebutkan bahwa Gini melakukan pelanggaran umur sehingga mereka didiskualifikasi dan Garuda Muda otomatis lolos ke Olimpiade 2024. Narasi video tersebut berbunyi, Alhamdulillah Timnas U23 tetap lolos karena Timnas U23 Gini terkena dis karena pemainnya ada yang berumur 25 tahun. Tetap semangat. Alseni Soumah disebut sebagai pemain Gini yang dicurigai melakukan pelanggaran umur.
Pelatih Kaba Diawara memasukkan Alseni Soumah dari bangku cadangan tepat pada awal babak kedua, 46. Dugaan ini bermula dari laman SofaScore yang mencantumkan data bahwa Alseni Soumah berusia 25 tahun. Namun, setelah diperiksa, data tersebut ternyata merujuk pada Alseni Soumah yang berbeda. Alseni Soumah yang pertama memang berusia 25 tahun dan bermain untuk klub lokal Guinea, Kaloum FC. Ia pernah menjadi bagian skuad timnas Guinea U17 hingga U20 pada 2015 hingga 2017. Sedangkan Alseni Soumah yang kedua adalah pemain berusia 23 tahun dan bermain untuk klub lokal Horoya AC. Dia adalah pemain yang tampil saat melawan timnas Indonesia U23. Kabar bahwa Guinea didiskualifikasi karena pelanggaran umur ternyata keliru. Alseni Soumah yang bermain adalah pemain yang sah, sehingga Guinea tetap berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong dipastikan gagal lolos. Legenda Thailand beri alasan program naturalisasi timnas Indonesia tak akan sukses. Pelatih asal Thailand, Witaya Lauhakul, berpendapat bahwa kesuksesan timnas Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir tidak akan bertahan lama. Timnas Indonesia telah meraih prestasi mengejutkan di Piala Asia 2023, kualifikasi Piala Dunia, dan Piala Asia U23. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sebagai peringkat ketiga terbaik. Sementara itu, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda mengalahkan Vietnam 2 kali. Kemenangan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan telah mengumpulkan 7 poin dari 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Tim asuhan Shin Tae-yong hanya memerlukan 1 kemenangan lagi untuk memastikan tempat di putaran berikutnya. Indonesia dijadwalkan bertemu Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Juni mendatang. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ke-134 ranking FIFA per April lalu. Keberhasilan ini tidak lepas dari kontribusi pemain keturunan di timnas Indonesia seperti Tom Haye, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Meski timnas Indonesia sudah menunjukkan hasil yang signifikan, Witaya Lauhakul mengkritik program naturalisasi tersebut. Menurut mantan pelatih timnas Thailand ini, program tersebut tidak akan sukses dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek tidak apa-apa, tapi untuk jangka panjang menurut saya tidak bisa sukses, ujar Witaya Lauhakul. Ia menekankan pentingnya pembinaan usia muda untuk mencapai prestasi yang stabil. Tanpa pembinaan yang matang, prestasi sebuah tim nasional tidak akan bertahan lama. Itu sebabnya kita perlu memiliki stabilitas dari level pemuda hingga akademi, ucapnya. Indra Syafri tutup rapat pintu timnas U20 untuk Marcelino Ferdinand. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menegaskan bahwa ia tidak akan memanggil Marcelino Ferdinand untuk menghadapi turnamen Toulon. Hal ini disampaikan oleh Indra Syafri setelah memimpin latihan timnas U20 Indonesia di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 Mei 2024. Indra Syafri menegaskan bahwa meskipun Marcelino Ferdinand baru berusia 19 tahun dan sebenarnya masih memenuhi syarat untuk bermain di turnamen Toulon, ia tidak akan bergabung dengan timnas U20. Turnamen Toulon adalah ajang bergengsi yang diikuti banyak tim terbaik dari berbagai negara dan akan berlangsung pada 3 hingga 16 Juni 2024 di Perancis. Tim asuhan Indra Syafri akan bergabung bersama Italia, Panama, Jepang, dan Ukraina. Turnamen ini memiliki regulasi yang mengizinkan pemain berusia di bawah 22 tahun untuk berpartisipasi, sehingga Marcelino sebenarnya masih bisa bermain. Namun, Indra Syafri memutuskan untuk hanya mengandalkan para pemain kelahiran 2001, 2002, 2003, dan 2005 yang saat ini memperkuat timnas U20. Indra Syafri menegaskan bahwa Marcelino Ferdinand sudah tidak bisa membela skuad Garuda Nusantara.
Marcelino sudah nggak bisa, ujar Indra Syafri kepada media, di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. Ia juga mengingatkan bahwa pada turnamen Toulon pertama yang diikuti Indonesia, tim U19 Indonesia berhadapan dengan tim U22 Brasil, menunjukkan perbedaan usia yang signifikan. Dengan demikian, Indra Syafri menutup pintu bagi Marcelino Ferdinand untuk membela timnas U20 Indonesia di turnamen Toulon ini. PSSI berkolaborasi dengan KNVB. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan niatnya untuk berkolaborasi dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB. Erick Thohir bertemu dengan Sekjen KNVB, Guus de Jong, dan mendiskusikan kemungkinan kerja sama antara PSSI dan KNVB. Salah satu rencana kerja sama tersebut adalah membuat program pembinaan sepak bola akar rumput di Indonesia. Pertama, PSSI dan KNVB ingin membuat program pembinaan sepak bola akar rumput di Indonesia, kata Erick Thohir di akun Instagram pribadinya pada Rabu, 15 Mei 2024. Erick Thohir juga menyampaikan bahwa PSSI ingin timnas Belanda, termasuk tim senior, junior, dan timnas perempuan, datang ke Indonesia setiap tahun secara bergantian. Kami sepakat mengagendakan kedatangan timnas Belanda setiap tahun, mulai dari tim senior, junior, hingga timnas perempuan, ujarnya. Kami juga akan membuat program untuk meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen, tambahnya. Selain itu, Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, mengabarkan pertemuannya dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Phat Madhampang. Kami berdiskusi tentang perkembangan sepak bola Asia Tenggara, ungkap Erick Thohir. Mantan pemilik Inter Milan itu menegaskan bahwa PSSI selalu terbuka untuk bekerja sama dengan Thailand demi memajukan sepak bola di Asia Tenggara. Kami juga terbuka untuk berkolaborasi demi memajukan sepak bola Asia Tenggara dan bersaing di level Asia, tutupnya.